Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang illegal logging. Oke, baik, yuk. Pada kesempatan kali ini ya teman-teman, saya akan memaparkan argumentasi mengenai illegal logging dalam perspektif hukum pidana Islam kontemporer. Yang pertama, perlu kita tegaskan bahwa istilah ini memang tidak ditemukan secara eksplisit ya dalam Al-Quran maupun hadis, teman-teman. Namun hal ini tidak berarti bahwa praktik illegal logging berada di luar jangkauan hukum pidana Islam. Justru dalam konteks inilah kita dapat melihat bagaimana hukum pidana Islam bersifat dinamis dan kontekstual. Islam tidak hanya mengatur berdasarkan nama atau istilah-istilahnya, tetapi lebih menekankan pada substansi perbuatan dan dampak yang ditimbulkan. Nah, kalau kita pahami secara sederhana teman-teman, illegal logging adalah kegiatan penebangan atau pengambilan hasil hutan yang dilakukan secara ilegal tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan hukum tentunya. Nah, akan tetapi jika kita melihat lebih dalam, illegal logging itu bukan hanya sekedar menebang pohon doang. Ini adalah bentuk kejahatan yang menimbulkan dampak berantai, seperti rusaknya ekosistem hutan tentunya, hilangnya sumber kehidupan masyarakat di sekitar hutan tersebut, dan juga meningkatkan bencana alam seperti banjir, longsor, serta kerugian ekonomi negara dalam skala besar. Oleh karena itu, illegal logging itu tidak dipandang secara pelanggaran administratif biasa, tapi juga melainkan sebagai kejahatan serius yang mengancam kemaslahatan umum. Kalau kita melihat pada hukum Islam, alam bukanlah objek yang dieksploitasi secara sewenang-wenangan ya. Karena alam adalah amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab oleh manusianya. Karena manusia diposisikan sebagai khalifah fil ardh, karena diamanai untuk tidak merusak alam. Maka ketika seseorang atau kelompok yang sengaja merusak hutan demi keuntungan pembanding, sejatinya mereka itu mengkhianati amanah tersebut. Pengkhianatan terhadap amanah dalam hukum pidana Islam bukanlah perkara yang ringan, karena menyangkut hak Allah dan manusia sekaligus. Nah, kalau kita kaitkan dengan prinsip-prinsip syarat syariah, Islam itu secara tegas melarang kegiatan fasad, yaitu membuat kerusakan di bumi. Nah, larangan ini itu bersifat umum yang mencakup segala bentuk kerusakan baik terhadap manusia maupun lingkungan.
karena illegal logging jelas memenuhi unsur fasad, karena merusak keseimbangan alam yang Allah ciptakan. Hutan yang seharusnya menjadi penjaga kehidupan justru malah dihancurkan, sehingga menimbulkan penderitaan bagi orang yang terlibat sama sekali dalam perbuatan tersebut. Selanjutnya, jika kita lihat secara analitis menggunakan pendekatan maqasid syariah, illegal logging secara nyata bertentangan dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam. Pertama, aspek hifdun nafas, atau bisa diartikan sebagai perlindungan jiwa. Kerusakan hutan akibat illegal logging seringkali menyebabkan bencana alam yang merenggut banyak nyawa manusia. Nah, ini berarti secara langsung illegal logging itu mengancam kesehatan jiwa manusia. Yang kedua, itu dari aspek hifdun amal atau perlindungan harta. Nah, karena illegal logging itu merugikan kepada negara dan masyarakat, baik dalam bentuk hilangnya sumber daya alam maupun rusaknya mata pencaharian masyarakat sekitar hutan. Ketiga, itu illegal logging juga bertentangan dengan hifdun nasl, atau juga disebut dengan perlindungan turunan. Kerusakan yang terjadi hari ini itu akan diwariskan untuk generasi mendatang. Artinya generasi masa depan akan menanggung akibat dari keserakahan yang dilakukan dari masa sekarang. Nah, dalam perspektif Islam itu, ini bentuk tidak adilan yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang sangat panjang. Nah, dalam konteks dunia kontemporernya, illegal logging juga memiliki karakter sebagai kejahatan yang terorganisir dan bermotif ekonomi. Banyak kasus illegal logging yang melibatkan jaringan besar, bahkan korporasi yang memiliki modal gede, alat, dan kekuasaan. Para pelaku ini umumnya mengetahui dengan jelas bahwa perbuatan mereka melanggar hukum dan merusak lingkungan. Namun demi keuntungan ekonomi, mereka tetap melakukannya itu. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan semacam ini dapat dikategorikan sebagai kezaliman dan perolehan harta secara batil, karena keuntungan diperoleh untuk kepentingan publik mengenai sanksi. Hukuman pidana Islam itu memberikan solusi yang sangat relevan melalui konsep takzir, karena illegal logging tidak termasuk dalam jarimah hudud yang sanksinya itu ditentukan secara tekstual. Nah,
maka penentuan hukumnya itu diserahkan kepada hakim ataupun yang biasa kita sebut ulil amri. Namun juga perlu dipahami bahwa tazir bukan berarti hukuman yang ringan ataupun tidak tegas. Justru tazir memberi ruang bagi negara yang sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku penebangan hutan secara ilegal ataupun yang biasa kita sebut illegal logging. Kalau kita lihat dalam kasus-kasus illegal logging seperti yang terjadi di Sumatera itu, sanksi tazir itu juga dapat berupa penjara, denda, penyitaan hasil kejahatan, pencabutan izin usaha, dan juga kewajiban izin pemulihan lingkungan. Dalam perspektif